Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu, 26 Agustus 2020, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Salah satu fungsi dan tujuan dari organisasi kepramukaan adalah untuk membentuk karakter seorang anak. Untuk itu, Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Seruyan akan memaksimalkan kegiatan kepramukaan di setiap sekolah di wilayah ini. Dalam situasi dan kondisi saat ini, Gerakan Pramuka ikut serta membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Hal tersebut dilakukan sebagai perwujudan dari semangat para pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia bahkan di seluruh dunia. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Seruyan yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan, saat ini kegiatan pramuka sudah masuk ke dalam kurikulum di setiap sekolah, sehingga pihaknya mempunyai visi dan misi agar kegiatan kepramukaan dapat diterapkan secara maksimal di seluruh sekolah. Mengingat, kegiatan ini sangat penting dalam membentuk karakter, memberikan pendidikan untuk belajar mandiri, dan hal positif lainnya. Fungsinya sangat luar biasa itu di suatu kegiatan apapun. Jadi kami dari Korcap ke depan itu ingin benar-benar menanamkan jiwa pramukaan di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Seruyan. Karena pramuka ini yang kita ambil adalah karakternya, gitu. Karakter dari disiplin dan kemandirian itu yang akan kita ambil di situ. Jadi bisa dikatakan bahwa pasukan ini bisa menjadi pasukan yang siap siaga untuk ketika ditemukan ya di daerah kita, ketika ada mungkin bencana atau apapun itu. Ketua Kuarcap menambahkan, saat ini pihaknya juga melakukan kegiatan aksi sosial membantu pemerintah dalam memutuskan rantai pandemi COVID-19. Salah satunya dengan membagikan masker dan sekaligus mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan masker setiap beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan Seruyan TV. 1, 2, 3. Lagi, 2. Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengupayakan pembagian lahan plasma perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah ini. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan kembali akan mengupayakan pembagian lahan plasma perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat, terkhusus bagi warga yang tidak mampu dan tentunya yang belum mendapatkan plasma. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini, yaitu melalui peningkatan program plasma perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat. Menurutnya, di beberapa desa wilayah ini plasma perkebunan sudah berjalan dengan baik, dan target kedepannya desa-desa yang belum mendapatkan akan segera ditindaklanjuti, seperti Desa Pematang Limau, Tanjung Rangas, Persil Raya, dan Kuala Pembuang 1. Ya, yang jelas selama ini ya priorisasi dari awal sampai saat ini plasma perkebunan sudah jalan, beberapa desa sudah mulai jalan, dan juga ini untuk desa Pematang Limau, Tanjung Rangas juga, mungkin juga nanti desa Sungai Mitak dan juga Kuala Pembuang 1, kemungkinan seperti itu, mudah-mudahan lahannya cukup, nanti juga akan kita bagikan plasma. Ya, tapi sesuai dengan kemampuan anggaran, kemampuan lahannya, dan juga kita prioritaskan yang tidak mampu dan miskin. Kita lihat rumah tangganya dulu. Nah, itu yang kita masukkan. Ini utamakan itu dulu. Oke. Bupati menambahkan,
Dalam program plasma kali ini, pemerintah daerah akan selektif dalam penyalurannya, di mana warga atau masyarakat yang memang betul-betul tidak mampu yang akan dibagikan nantinya, agar dapat mensejahterakan dan mengurangi garis kemiskinan di wilayah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai supaya pencemaran yang terjadi dapat teratasi dan kualitas air sungai di daerah ini dapat dioptimalkan. Untuk kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai masih sangat kurang. Terlebih untuk menjaga kebersihan sungai di daerah ini, di mana masih terlihat banyaknya sampah yang ada di aliran sungai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Haji Priyo Widagdo mengatakan, air di sungai tidak dapat mengalir dengan sempurna yang diakibatkan oleh banyaknya tumpukan sampah, dan berjalannya waktu dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan pada aliran sungai. Untuk itu sangat diperlukan sinergitas dan kerjasama dari semua pihak. Dalam hal ini baik pemerintah daerah maupun masyarakat yang tinggal di daerah sungai. Menurutnya, kebersihan lingkungan termasuk bebasnya sungai dari sampah merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya tugas dari leading sektor terkait, walaupun secara garis besar hal tersebut sudah menjadi tugas utama. Namun, tetap diperlukan adanya kerjasama dan kesadaran dari masyarakat seperti tidak membuang sampah di sungai, tidak melakukan pencemaran air, dan lainnya. Program dinas kita ini kan wajib menjaga kebersihan lingkungan baik sungai maupun di ini. Dan ini bersama-sama yuk mulai hari ini barangkali kita himbau melalui media bersama-sama bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan itu. Jadi dinas lingkungan itu bukan dinas yang segala sesuatu mengurusi lingkungan, tetapi paling tidak membantu masyarakat, ayo bersama-sama. Dari Rimba Raya juga berpikir bagaimana agar pencemaran bisa diminimalisir. Itu Mas, ini tugas kita bersama. Jadi Perda kita sudah ada, kemudian salah satu diantaranya adalah ada retribusi, bukan ujung dari segala-galanya, paling tidak menyadari bahwa sampah itu, pengelolaan sampah itu perlu biaya gitu loh. Jadi ada tanggung jawab orang yang merasa membuang, ada tanggung jawab, yang ngurusi ada tanggung jawab. Jadi ada sinergisitas keduanya. Haji Priyo menambahkan, untuk langkah konkretnya sendiri sudah ada peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, di mana perlu disadari bahwa pengelolaan sampah memerlukan biaya, sehingga perlunya tanggung jawab dan kesadaran bersama. Bagi yang membuang sampah memiliki tanggung jawab, begitu juga dengan yang melakukan pengelolaan, agar kedepannya sampah di daerah ini dapat teratasi tanpa banyak mengeluarkan biaya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan melaksanakan pembukaan Gerakan Bersih Sungai Seruyan 2020 dalam rangka menyambut Hari Sungai Sedunia tahun 2020 yang diselenggarakan di pendopo rumah jabatan Bupati. Air adalah sumber kehidupan dan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaannya menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Salah satu sumber air yang paling penting adalah sungai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Haji Priyo Widagdo mengatakan, apabila keadaan air sungai tetap terjaga dan terhindar dari pencemaran, maka masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan air bersih. Selain sebagai sumber air yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, sungai juga menjadi hal mendasar untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Namun, saat ini kondisi beberapa sungai di Indonesia sangat memprihatinkan. Haji Priyo menyebutkan, berdasarkan data indeks menunjukkan kualitas air sungai Seruyan, pada tahun 2019 berstatus cemar sedang atau waspada. Hal ini disebabkan banyaknya kandungan senyawa organik dan anorganik yang terkandung dalam sungai, yang disebabkan kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung ke sungai. Untuk itu, pemerintah daerah bekerjasama dengan PT Rimba Raya Conservation
untuk bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan sungai dan menjadikan sungai sebagai salah satu ikon dan objek wisata baru di daerah ini. Serta, kedepannya Sungai Seruyan dapat lebih dimanfaatkan dan terhindar dari pencemaran. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral pengamanan Pilkada tahun 2020 yang mengandung banyak makna sebagai bentuk kesiapan semua stakeholder dalam pengamanan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020. Untuk mewujudkan pilkada yang baik dibutuhkan sinergitas dari semua pihak agar pilkada dapat berjalan aman, tertib, dan harmonis. Maka sangat diperlukan adanya kerjasama dari semua elemen masyarakat. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dalam rangka pelaksanaan persiapan Pilkada serentak tahun 2020, pemerintah Kabupaten Seruyan mengapresiasi langkah-langkah dan kesiapan pihak keamanan dalam menyambut Pilkada tahun 2020. Pilkada akan berjalan baik dan lancar apabila didukung dengan pengamanan yang baik. Serta pilkada juga akan berkualitas karena terciptanya rasa aman dan damai khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Bupati berharap dengan dilaksanakannya rapat koordinasi lintas sektoral, pengamanan pilkada tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tertib, serta dapat memberikan masukan positif dan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Tentunya dengan selalu dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran pandemi COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral pengamanan Pilkada tahun 2020. Dengan adanya rapat tersebut diharapkan Pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan baik dan tertib. Masyarakat Kabupaten Seruyan akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2020, yaitu pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, dan masyarakat sebagai pemilih agar dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik dan sesuai hati nuraninya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Benyamin Pasambe menambahkan, untuk Pilkada tahun ini akan terasa berbeda, karena berada di tengah wabah non-alam yaitu pandemi COVID-19. Namun diharapkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan tetap bersemangat. Dan dengan adanya pandemi ini tidak menjadi penghalang untuk menyalurkan aspirasi dan hak pilihnya. Karena pilkada ini sangat penting yang nantinya akan menjadi penentu siapakah yang menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan. Dirinya menambahkan, semua masyarakat yang akan memilih dan memberikan hak suara nantinya harus selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan inginkan pemerintah daerah melalui instansi terkait agar dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam membuat legalitas lahan yang jelas. Tanda bukti kepemilikan lahan atau surat tanah pribadi memang sudah selayaknya dimiliki oleh setiap warga, agar dapat tercatat dan sebagai bukti yang sah atas kepemilikan atau legalitas tanah secara jelas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, banyaknya masyarakat yang belum memiliki legalitas lahan atau tanah yang jelas diketahui pada saat kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya ke sejumlah desa, di mana masih banyak terdapat masyarakat yang rumahnya atau tempat tinggal miliknya sendiri yang ternyata belum mempunyai legalitas lahan yang jelas atas kepemilikannya. Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk segera menindaklanjutinya, agar masyarakat di daerah ini mempunyai legalitas lahan yang jelas atas kepemilikannya.
Di sisi lain juga sebagai salah satu mengantisipasi terjadinya tumpang tindih lahan yang berujung pada permasalahan hingga terjadinya konflik. Saya berharap kepada pemerintah daerah melalui camat maupun sampai ke tingkat bawah yaitu kepala desa, aparatur desa itu agar masyarakat di Kabupaten Seruyan itu mempunyai legalitas lahan yang jelas. Karena saya lihat gini, saya lihat itu begitu saya kemarin ada kunjungan ke sejumlah desa, itu masih banyak masyarakat yang bahkan rumahnya sendiri yang didiami secara turun-temurun itu belum mempunyai legalitas lahan, belum mempunyai surat tanah, apakah itu SKT, SKPT maupun sertifikat. Itu. Nah, harapan saya ketika masyarakat tadi mempunyai legalitas atau surat tanah atau minimal rumah yang diduduki, yang didiami tadi mempunyai surat yang jelas, minimal kan gini, paling tidak masyarakat tadi kan menghargai atau bertanggung jawab dengan apa yang dimilikinya. Ketua menambahkan, mengingat di daerah ini sangat banyak perusahaan besar swasta yang bergerak di perkebunan kelapa sawit, maka sangat dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih lahan ketika pihak perusahaan ingin melakukan perluasan lahan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan